menyapa. Oke. Berarti yang kesempatan untuk menyapa Pak Tris ya? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam teman-teman. Kami ucapkan selamat datang kepada kalian semua, para peserta webinar dan juga kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan diri untuk hadir di acara webinar malam hari ini. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Retia Syafaswandi. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Dwi-Payana yang akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Sebelumnya, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di acara seminar Kupas Tuntas Undang-Undang Cipta Kerja, Bidang Ketenagakerjaan, dan juga bedah buku Ekonomi Politik Daulat Rakyat Indonesia. Oke teman-teman, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang malam ini telah hadir, yaitu ada Bapak M. Zain Saleh, SHMM, dan juga ada Bapak Francis Wahono, BEC PhD, yang telah menyempatkan diri untuk hadir di acara seminar ini. Dan juga kami akan memberikan sambutan kepada Bapak Patrisius. Kepada Bapak Patrisius, kami persilakan. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada malam ini. Kami ucapkan selamat datang kepada para pembicara, Pak Zain, Bapak Francis, dan juga Mbak Amanda sebagai moderator. Terus terang, ide ini bermula dari Mbak Amanda ketika kami penerus untuk berkolaborasi antara seminar dan bedah buku. Jadi terus terang ini suatu hal yang baru juga bagi kami. Apalagi kerjasama ini juga antar dua lembaga, antara Universitas Krishna Dwi-Payana dan juga dengan penerbit buku Kompas. Untuk sesuatu yang yang inovatif seperti yang diajarkan Mbak Amanda, change management, ya ini perlu dicoba dan mudah-mudahan kolaborasi maupun cara menyampaikan sesuatu dan juga cara membedah sesuatu dari beberapa sudut pandang ini mudah-mudahan bisa bisa berlanjut terus dan bisa bermanfaat tidak hanya bagi kalangan akademis tetapi juga bagi kalangan umum untuk mengetahui satu titik permasalahan dari berbagai sudut pandang. Jadi terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kesempatan ini dan selamat berseminar dan juga selamat membedah buku. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Tris selaku perwakilan dari Kompas atas sambutannya. Selanjutnya, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Krishna Dwi-Payana dan juga penerbit buku Kompas atas dukungannya agar acara ini dapat berlangsung. Oke, langsung aja izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan yang sedang berlangsung. Lalu selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu ada seminar Kupas Tuntas Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan, lalu disatukan dengan sesi tanya jawab, dan berikutnya ada acara inti kedua yaitu bedah buku Ekonomi Politik Daulat Rakyat Indonesia beserta sesi tanya jawab, dan acara terakhirnya yaitu ada sesi diskusi, door prize, dan juga penutup. Oke, teman-teman langsung aja kita masuk ke acara intinya, yaitu acara seminar dan bedah buku yang akan dibawakan langsung oleh dosen kita tercinta, yaitu ada dosen Ibu Amanda Setiorini. Kepada Ibu Amanda kami persilakan. Terima kasih Retia. Oke, selamat malam mahasiswa dan peserta seminar dan bedah buku ini. Senang sekali akhirnya setelah dirancang-rancang sekian lama terjadi juga kesempatan kita belajar dari dua orang ahli di bidang yang berbeda, tapi nanti tadi sudah kita diskusikan ujung-ujungnya sama. Kita ngomongin soal perekonomian nih, karena kita kan mahasiswa ekonomi kebanyakan di sini. Nah, sebelum saya memberikan kesempatan, mungkin saya memberikan gambaran dulu bahwa yang saya lakukan setiap semester adalah seperti ini. Saya berusaha memanggil ahli-ahli dari luar supaya sharing dengan mahasiswa saya. Dulu sebelum pandemi saya bawa mahasiswa keluar supaya bertambah pengalaman. Jadi ini adalah hal yang rutin saya lakukan.
Kalau tidak percaya boleh tanya Retya. Tahun lalu dia menjadi ketua panitia untuk seminar seperti ini, tapi diadakan offline ya Ret ya? Iya Ibu, di kampus Di karena sekarang kan kampus. pandemi. Waktu itu Retya temanya digital marketing. Jadi saya selalu mencoba memberikan wawasan, memberikan tambahan supaya mahasiswa saya terutama siap untuk memasuki dunia kerja. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang bertanya-tanya, kok ngapain sih bikin acara lucu-lucuan begini? Nah, tujuannya adalah untuk memperluas wawasan. Seperti hari ini. Kok lucu-lucuan? Iya, ada yang protes, buat apa sih acara seperti ini? Ya, belum tahu manfaatnya. Seperti hari ini saya mengajak Pak Zen dan Pak Wahono, nanti akan saya perkenalkan satu-satu. Ini adalah pakar di bidang masing-masing. Pertama kita berikan kesempatan kepada Pak Zen, ini adalah ahli hukum yang punya biro hukum sendiri, yang sudah berpengalaman dan yang sudah bersedia saya bujuk-bujuk untuk mengutak-atik Undang-Undang Cipta Kerja, tapi ditawar. Bagian nakernya saja ya, biar kita fokus, tidak terlalu melebar kemana-mana ya Pak Zen ya. Kebetulan Pak Zen juga teman kuliah saya, sama-sama pejuang S3 yang entah bagaimana nasibnya ini sekarang ini ya Pak ya, sedang berjuang lebih lanjut. Jadi saya tahu betul bagaimana Pak Zen sangat paham dengan undang-undang dan sangat orang hukum yang perlu kita gali ilmunya supaya kita juga makin pintar. Kira-kira itu mungkin saya langsung persilakan Pak Zen untuk menyampaikan materinya ya Pak ya. Silakan Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Amanda, Pak Wahono, dan Mbak Retya, ya. Juga kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang mengikuti acara ini. Saya kalau dibilang ahli hukum, kelihatannya kayaknya Bu Amanda nih hiperbola nih, gitu ya. Tapi yang jelas saya lebih suka disebut sebagai praktisi hukum, gitulah. Karena masih banyak profesor-profesor lain yang lebih lebih pandai, lebih pintar, lebih pengalaman dari saya. Tapi izinkan saya untuk berbagi pengalaman dan berbagi ilmu dengan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Karena waktunya sangat terbatas, tentu kita tidak bisa mengupas secara detail apa itu Omnibus Law atau yang sekarang ini sudah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, karena di sana terdapat 11 klaster yang dibahas dalam satu undang-undang, ya. Nah, yang paling seksi atau yang paling banyak kontroversi di masyarakat selama ini kita lihat di media massa maupun di kampus dan di pembicaraan para aktivis buruh adalah tentang bab 4, yaitu ketenagakerjaan. Nah, saya akan mulai dari awal. Omnibus Law, apa sih Omnibus Law itu? Omnibus Law itu adalah merupakan satu undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Ya, undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Ya, nah, Omnibus ini aslinya dalam bahasa Latin, yang secara harfiah boleh saja dikatakan bahwa dalam bahasa keseharian kita sebut dengan undang-undang sapu jagat gitu ya. Semua mau dimasukin gitu. Nah, pengalaman yang terjadi di beberapa negara antara lain di Norwegia dan di Australia, dan di Norwegia dan di Selandia Baru, memang apakah karena sifat masyarakatnya yang lebih homogen atau juga karena memang isu yang disasar juga nggak terlalu menarik perhatian masyarakatnya secara luas,
di kedua negara tersebut hampir tidak ada penolakan yang berarti. Kalaupun ada, biasanya penolakan hanya dalam lingkup di parlemen, gitu ya. Selesai dari parlemen, kemudian langsung diperlakukan, sebentar kemudian hilang, gitu ya. Artinya sudah diterima. Nah, bagaimana dengan kondisi yang di Indonesia? Seperti kita tahu bahwa dari sejak ide ini disampaikan oleh Bapak Presiden, sudah banyak sekali pro dan kontra yang ada. Nah, khusus saya akan berbicara secara khusus menyangkut masalah ketenagakerjaan. Ini menjadi sangat krusial karena yang disenggol pakai tanda kutip itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang kemudian juga turunannya PP 76, kemudian juga ada peraturan Menteri Tenaga Kerjanya, dan itu semua disasar sedemikian rupa dan boleh dikatakan menjadi sangat sangat kontroversi lah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, padahal Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang dibahas di DPR, kita boleh saja bicara tidak setuju, atau kita boleh saja berbicara bahwa itu kita setuju. Namun harus diingat bahwa prosesnya ini dilakukan di sebuah lembaga legislatif yang memang tugasnya salah satunya adalah tugas legislasi, yaitu membuat undang-undang. Nah, kenapa sampai terus kemudian ini bisa berjalan atau bisa disahkan terus kemudian pihak perguruan tinggi menyatakan bahwa ini enggak dan sebagainya? Menurut saya ini karena kalau saya bilang sih bisa jadi memang dari pihak DPR-nya juga tidak melakukan sosialisasinya secara masif. Tingkat sense of urgency atau sense of priority-nya kok kayaknya kurang peka gitu ya, bahwa ini loh, nih Omnibus Law ini khususnya yang bidang ketenaga kerjaan nih pakai tanda kutip sangat rawan loh gitu, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya para pekerja ya. Terus kita pernah punya pengalaman pada saat waktu Undang-Undang 13 2003 itu, waktu itu juga mau diganti dengan undang-undang baru, bahkan sampai pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Karena apa? Karena begitu besar sekali penolakan dari kalangan buruh, begitu juga dari kalangan pengusaha. Nah, mohon maaf, saya di sini tidak bermaksud untuk menjustifikasi atau menghakimi salah satu pihak, apakah itu pihak DPR, apakah itu pihak buruh dan pengusaha. Tapi mari kita lihat apa sih yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan ini. Ya. Undang-Undang Cipta Kerja ini terdiri dari 15 bab dan 186 pasal. Di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini sebetulnya meliputi 11 klaster. Ya. Klaster yang pertama adalah penyederhanaan perizinan, yang kedua persyaratan investasi, yang ketiga ketenaga kerjaan, yang keempat kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, yang kelima kemudahan berusaha, yang keenam dukungan riset dan inovasi, yang ketujuh administrasi pemerintahan, kedelapan pengenaan sanksi, kesembilan pengadaan lahan, 10 investasi dan proyek pemerintah, serta 11 adalah kawasan ekonomi khusus. Nah, malam ini saya hanya akan berbicara tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, lebih khusus adalah pada bab 4 tentang ketenaga kerjaan. Ya. Pasal ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini, menurut pasal 80-nya mengatakan bahwa pasal ini atau undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam 4 undang-undang, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24
tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bisa dibayangkan 4 undang-undang ini dilibas semuanya dalam satu bab tentang ketenagakerjaan. Nah, tentunya ini menjadi satu hal yang luar biasa, ya. Jangankan buat buruh dan pengusaha, bahkan para anggota DPR-nya sendiri juga. Saya ada beberapa kawan anggota DPR juga bilang terus terang, wah ini kerjanya luar biasa nih, gitu. Kita sampai pagi lagi. Terus saya cuma bilang begini, ya situ kan sampai pagi, kita nih rakyat nggak ngedenger loh kerjanya situ, ya kan? Wah, ya kita nih udah hearing ke sini dengan ini. Saya bilang komunikasikan dong. Kita kan nggak tahu, kita kan rakyat, kita mesti tahu dong bagaimana prosesnya. Saya bilang ini pasti akan sangat kontroversial pastinya gitu. Karena memang bayangkan 4 undang-undang ini bukan undang-undang sembarangan, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya kaum buruh atau pekerja. Yang menurut data statistik itu ada sekitar 138 juta angkatan kerja yang ada di Indonesia, gitu. Bisa dibayangkan hampir seperberapanya dari jumlah total penduduk Indonesia. Dan ini bukan perkara gampang, gitu, ya. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah 31 pasal, menghapus 20 pasal, dan menyisipkan 13 pasal baru di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oke. Pasal yang diubahnya itu ada 31 pasal, itu antara lain pasal 13, 14, bla 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 sampai dengan pasal 190. Kemudian yang dihapus itu sebanyak 29 pasal, mulai dari pasal 43, 44, 46, 48, 64, 65 sampai dengan pasal 184. Kemudian juga Undang-Undang Cipta Kerja ini menyisipkan 13 pasal baru dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang meliputi adalah pasal 61A, pasal 88A, pasal 88B sampai dengan pasal 191A. Kemudian juga Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah 1 pasal dan menyisipkan 5 pasal baru di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selain itu juga Cipta Kerja mengubah 3 pasal, yaitu pasal 6, 9, dan 42 dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Juga undang-undang ini mengubah pasal 1, 51, 53, dan 57, serta menyisipkan pasal 89A dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, poin-poin yang krusial yang dipermasalahkan oleh teman-teman pekerja, antara lain adalah menyangkut 1, kerja kontrak. Kedua, outsourcing pada semua jenis pekerjaan. Yang ketiga, jam lembur. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja. Yang kelima adalah pesangon. Ini yang selalu saya berbicara dalam konteks undang-undangnya ya. Saya nggak mau berbicara Bapak pro yang mana, Bapak pro ke buruh atau pro ke pekerja. Mohon maaf, saya di sini tidak dalam kapasitas untuk menyatakan pro dan kontra, gitu ya. Saya membahasnya dari sisi undang-undang. Namun apabila nanti ada teman-teman yang ingin bertanya tentang isu-isu krusial tersebut, saya persilakan supaya nanti bisa menjadi jelas. Nah, yang dimaksud dengan masih ada waktu ya Bu Amanda ya? Masih Pak. Oke. Karena saya masih pengennya sih nanti ada sesi tanya jawabnya supaya lebih clear ya. Tapi saya tambahkan dulu sebentar. Ya. Yang pertama adalah menyangkut masalah kerja kontrak. Ya. Dalam pasal 59 ayat 1B disebutkan bahwa pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pergantian batas waktu pekerjaan yang penyelesaiannya 3 tahun sebagai salah satu kriteria perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-Undang 13 menjadi tidak terlalu lama. Yang ini bisa ditafsirkan menurut versinya teman-teman pekerja, ini bisa ditafsirkan oleh pengusaha di mana pengusaha bisa leluasa menafsirkan frasa tidak terlalu lama. Kalau dalam Undang-Undang kalau dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, frasanya adalah jelas 3 tahun gitu. Kalau ini tidak terlalu lama. Benar sih,
Ya, Ambigu kalau ya, saya Pak? juga, iya, tidak terlalu lama tuh, mohon maaf, kalau kita lagi lapar, kemudian restoran menyajikannya agak lama, kita bisa bilang lama loh. Tapi kalau kita sambil ngobrol, terus kemudian makanannya itu datang, kita jadi nggak berasa tuh lama. Nah, apalagi ini teman-teman pekerja yang kaitannya dengan kontrak kerja. Ya. Kemudian yang kedua adalah menyangkut masalah outsourcing pada semua jenis pekerjaan. Kalau dulu, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang di outsourcing itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bukan lini utama dari perusahaan. Misalnya, cleaning service, terus kemudian general affair yang bantu-bantu di kantor dan sebagainya. Ya, tapi sekarang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini semua tuh bisa di outsourcing, gitu, ya. Nah, kemudian juga yang ketiga jam lembur. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa pasal 78 ini dilakukan paling banyak 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu. Sementara dalam undang-undang yang baru di Cipta Kerja disebutkan bahwa 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Walaupun dalam prakteknya teman-teman pekerja di pabrik sebetulnya lebih suka sih, lebih dari 4 jam juga mereka suka-suka aja gitu, karena ya itu tadi buat nguber upah lemburnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah pemutusan hubungan kerja. Alasan yang dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 khususnya pasal 158 dihapus, ya. Nah, yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah 14 poin, ya, yang terdapat di pasal 154A ayat 1, 2 dan 3. Yang pertama, perusahaan melakukan penggabungan, alasan PHK nih. Penggabungan, peleburan, pengambilan atau pemisahan perusahaan. Melakukan efisiensi. Yang ketiga, perusahaan tutup yang disebabkan karena kerugian. Yang keempat, perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa atau force majeure. Kelima, perusahaan dalam keadaan pemenuhan kewajiban pembayaran hutang. Keenam, bla 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 bla, sampai kemudian yang ke-14 adalah pekerja atau buruh meninggal dunia. Ya. Ini juga dipermasalahkan oleh teman-teman pekerja. Kemudian berikutnya adalah masalah pesangon. Ya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam pasal 156 ayat 4C, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dihapus. Ya, jadi kalau dalam ayat 156 ayat 4 itu Undang-Undang yang Nomor 13 Tahun 2003 ada 4 alasan, dan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru hanya ada 3 alasan, di mana alasan yang berbunyi penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon itu dihapuskan. Ya. Nah, yang lainnya adalah sama, biaya ongkos pulang ada, hal-hal lain yang ditetapkan oleh peraturan kerja bersama dan peraturan perusahaan maupun cuti tahunan itu semua tetap ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Demikianlah yang bisa saya sampaikan poin-poinnya, karena kalau kita mau berbicara secara luas mungkin waktunya bisa lebih dari 4 jam, Bu Amanda. Selebihnya saya serahkan kepada moderator, apakah nanti akan ada sesi tanya jawab terhadap materi yang saya berikan. Saya persilakan dan silakan diatur apakah nanti pertanyaannya seperti apa, apakah 2 atau 3 atau silakan. Saya siap untuk menjawab. Okay. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Amanda. Terima kasih Pak Zain. Persis 15 menit, luar biasa. Memang kalau mahasiswa S3 itu harus tepat waktu katanya gitu ya Pak ya. Oke, saya persilakan kalau ada yang mau bertanya kepada Pak Zain, itu bisa di kolom Q&A, dituliskan di situ. Nah, sembari kita menunggu, Pak Zain, jadi menurut Bapak, ini kan undang-undang ini kan mau mencakup semua hal gitu ya, maksudnya kepentingan pengusaha iya, kepentingan pekerja iya, tercapai nggak tuh Pak? Masalah tercapai atau tidak tercapai, terus terang saja nanti waktu yang akan menjawab. Ya, kenapa? Karena sampai hari ini sejak ditandatangani oleh Pak Jokowi, yang artinya
itu sudah berlaku secara resmi sejak ditandatangan dan dicantumkan di dalam lembaran negara Republik Indonesia, di mana ketentuan menurut Tata Perundangan Republik Indonesia, apabila sebuah undang-undang sudah dicantumkan dalam lembaran negara Republik Indonesia, artinya dianggap semua orang Indonesia mengetahui undang-undang tersebut. Ya, tolong dicatat nih. Jadi sudah tidak bisa lagi kita mengatakan bahwa saya nggak tahu undang-undang itu, nggak bisa. Kecuali pada saat proses legislasinya di DPR bisa. Kami dari para praktisi hukum atau ahli hukum atau teman-teman dari pihak kampus mengatakan bahwa forum rektor bilang kita belum terima loh draftnya, itu masih bisa. Tapi ketika sudah disahkan oleh DPR dan ditandatangani oleh Presiden, maka undang-undang itu sah. Karena sudah dicantumkan di dalam lembaran negara, yang artinya apabila sudah dicantumkan di dalam lembaran negara, siapapun yang ada di Republik Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dianggap mengetahui undang-undang tersebut. Masalah bahwa seperti yang Ibu Amanda katakan, apakah ini kira-kira berpihak kepada pengusaha sebagai, ya nanti silahkan waktu yang akan menjawab. Nah, dapat kabar terakhir dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, beliau mengatakan bahwa aturan turunan daripada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini akan selesai semuanya di bulan Februari 2021. Ya, karena ada beberapa aturan turunan atau aturan pelaksana dari undang-undang ini, apakah itu dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden atau peraturan menteri, itu kan belum ada. Ya. Nah, ya kan? Nah, pemerintah menjamin bahwa, saya tidak bilang pro pemerintah, cuman saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, ya. Peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini akan selesai di bulan Februari. Nanti kita lihat, kalau seandainya memang ternyata banyak lagi penolakan, seperti yang tadi saya sampaikan, ada salurannya secara resmi yang memang undang-undang sudah bilang gitu ya. Walaupun mungkin jawaban ini terlalu klise atau terlalu normatif, whatever you say gitu, tapi harus saya katakan bahwa kalau Anda tidak setuju dengan undang-undang ini, ya silahkan gunakan aturan yang memang sudah diberikan oleh undang-undang, yaitu melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ya, silahkan tuh mau dibilang cabut pasal ini, cabut kemudian silahkan disertai dengan argumentasinya, gitu ya. Sudah banyak kok teman-teman serikat pekerja yang melakukan judicial review, bahkan kemarin itu belum dinomerin aja udah ada yang menggugat, mengajukan gitu. Ya. Iya, apalagi sekarang sudah ada nomornya, tentu sudah Mahkamah Konstitusi sesuai dengan hukum acaranya sudah bisa melakukan proses persidangan untuk menjudicial apakah undang-undang ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak. Ya, begitu. Ya. Ini ada pertanyaan nih Pak, dari Muhammad Irhas. Ya. Pak mau bertanya, menurut Bapak untuk undang-undang ini kenapa banyak masyarakat yang kontra? Ini kayaknya agak sama juga di bawahnya. Putri Amarawati bilang, mengapa jika memang benar undang-undang ini bagus untuk dijalankan, karena mempertimbangkan segala pihak, banyak penolakan dari berbagai pihak, terutama buruh. Apakah itu karena rakyat Indonesia belum siap akan perubahan yang ditujukan untuk memajukan Indonesia? Oh, jangan sampai saya yang harus jawabin ya, Put ya. Ini arahnya harus ke Pak Zain. Gimana Pak Zain? Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kenapa undang-undang ini begitu banyak penolakan di masyarakat? Menurut saya, pertama adalah kepekaan dari lembaga legislasi yang membuat undang-undang ini, menurut saya kok agak kurang gitu ya. Bahwa kenapa sih nggak belajar sejarah, ya? Bahwa dulu undang-undang tentang jaminan sosial, undang-undang tentang ketenaga kerjaan, bahkan jangankan setingkat undang-undang, setingkat peraturan PP 76 tentang pengupah penetapan UMP dan UMK aja dulu juga ribut gitu. Apalagi ini setingkat undang-undang, dan apalagi ini setingkat undang-undang yang mau menggabungkan seluruh apa yang ada itu ke dalam satu undang-undang baru, gitu ya.
Harusnya itu disosialisasikan dengan baik lah gitu ya. Apakah Lebih ke misalnya prosesnya jadinya nih Pak. ya, kalau kita berbicara prosesnya dulu nih, saya akan berbicara prosesnya sebelum sampai ini menjadi undang-undangnya, ya. Jadi ada dua yang saya akan garis bawah. Yang pertama adalah melalui prosesnya. Prosesnya ini kita aja nih, kita yang berkecimpung di bidang hukum, kita nggak bisa tuh dapat draftnya itu sebenarnya draftnya mana sih, gitu. Saya tanya dengan teman yang kebetulan anggota DPR, dia bilang juga, gua aja nggak dapat. Saya bilang gimana sih di Komisi 3 kok bisa nggak dapat? Ya tapi masalahnya setiap sidang, setiap kita RDP, setiap itu berubah lagi itunya katanya draftnya. Lah, gimana saya bilang? Ya ini fakta loh. Saya nggak usah sebut namanya nih. Sampai saya bilang ini gimana sih? Saya bilang gitu. Jadi setiap RDP, rapat dengan pendapat, rapat dengan penuan umum dan sebagainya, itu kan anggota DPR langsung diserahkan oleh kesekretariatan untuk dibaca gitu. Dibandingin, loh kok ini beda lagi? Loh kok ini beda lagi gitu. Terus setelah sidang katanya ditarik lagi draftnya. Wah, terus saya bilang, waduh ini gimana ya? Gitu. Nah itu satu yang saya garis bawahi. Ya. Terus kemudian setelah menjadi undang-undang, 5 poin ini kan merupakan poin yang menjadi hajat hidup orang banyaknya teman-teman pekerja nih, ya sudah pastilah, ya jangankan kita berbicara tentang perjanjian kerja waktu tertentu, yang sekarang PKWT berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 saja juga banyak yang mempertanyakan kok, ya kan? Kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begitu? Kenapa sih harus begini? Gitu. Belum lagi menyangkut masalah UMP, ya. Tapi saya garis bawahi juga loh ya. Saya kadang-kadang agak bingung juga nih sama teman-teman serikat pekerja. Yang diprotes. Terus saya sempat nanya, udah baca belum? Belum. Pak, pokoknya ikut aja gitu. Oh ya udah. Gitu ya. Contohnya adalah menyangkut diributin soal UMP. UMP nih, begini. Kita nih sekarang tahu nggak dengan UMP ini udah nggak ada lagi UMK. Salah besar. Salah, makanya saya bilang, udah dibaca belum? Gitu. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah jelas kok. UMP ada, UMK ada. Bahkan disebutkan di situ, ya, upah minimum provinsi itu, upah minimum kota dan kabupaten itu harus lebih besar daripada UMP. Gitu. Makanya saya juga bingung, nih teman-teman pekerja ini baca apa enggak gitu. Tapi ya sudahlah, ya kan seperti yang dari awal saya bilang sama Bu Amanda, saya tidak dalam posisi berpihak ke buruh dan ke pengusaha ya. Saya melihatnya dari sisi undang-undangnya gitu ya. Terus kemudian penerapannya di masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah menyangkut masalah PHK yang saya senang juga nih. Ada kawan saya Hotman Paris bilang, tadinya saya pikir dia bilang, ini teman-teman buruh udah baca belum? Karena menyangkut masalah PHK sebetulnya yang selama ini terjadi pengalaman kami ya dalam menangani perkara di Pengadilan Hubungan Industrial, selama ini nih semua pokoknya terima apa adanya dan susah untuk kita bisa utak-utik karena peran pengusahanya begitu kuat untuk mengintervensi mau dijalanin atau enggak putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial. Yang sekarang itu dimungkinkan untuk melakukan gugatan sesuai dengan kaidah hukum perdata gitu. Kalau misalnya kalian tidak puas dengan putusan hubungan industrial, ya udah lakukan gugatan secara perdata, bisa dimungkinkan di dalam undang-undang ini ya, undang-undang pasal saya bisa sampaikan kepada teman-teman, ini saya udah garis bawahi. Bentar, saya lihat. Ini pasal 151. Pasal 151 yang jelas-jelas di sini dikatakan bahwa Pasal 151
ayat 4 ya. Dalam hal perundingan bipartit, ini Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ya. Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 3-nya adalah ayat 3-nya saya bacakan, dalam hal pekerja atau buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan kerja wajib melakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja. Artinya ayat 4-nya, dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud tidak mendapatkan kesepakatan setelah melakukan bipartit, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dan ini adalah perdata. Artinya ada kesempatan untuk gugat lagi. Cuman memang ya peradilan di Indonesia kan tahu sendiri lah, ya kan, yang tadinya murah jadi agak panjang. Tapi ini kan kembali lagi ya, ini menurut undang-undangnya begitu loh, gitu. Ya. Gitu Bu Amanda. Oke, baik Pak. Jadi kenapa ditolak itu lebih karena belum ada kejelasan barangkali, atau karena prosesnya tadi terburu-buru atau ya? Bisa jadi. Kalau yang saya dengar dari teman-teman buruh kan mereka tidak disosialisasikan gitu ya, terus kemudian pasal-pasalnya gitu. Tapi memang nggak mudah sih untuk meyakinkan semua orang dan untuk memuaskan semua orang gitu ya. Nah, semangatnya pemerintah, sekali lagi saya bukan pro pemerintah, tapi saya melihatnya ini dari sisi dari sisi yang netral. Semangat yang selalu disampaikan oleh pemerintah adalah kita kan menderegulasi peraturan-peraturan yang menghambat ya investasi atau bisnis di Indonesia. Karena sesuai dengan Global Business Complexity Index, ranking Indonesia itu rendah pastinya. Tahun 2020 ranking ke-1 loh. Untuk apa? Bukan ranking 1 juara. Ranking 1 sebagai negara yang paling rumit dalam urusan bisnis. Bayangin, ya kan? Ini dikeluarkan oleh lembaga riset yang namanya TMF. Gitu ya. Mereka setiap tahun mengeluarkan indeks yang namanya Global Business Complexity Index Ranking 2020. Kita paling bawah. Ya. Nomor 1. Kita nomor 1. Berarti kita paling bawah, paling rumit gitu kan? Negara yang paling rumit melakukan investasi. Melakukan bisnis. Bahkan kita itu kalah loh sama Nicaragua, sama Kolombia, sama Malaysia, dan sama Ekuador. Nah Pak, ini pas nih Pak, ada pertanyaan dari Laras Mayendri, dia bilang kalau memang untuk meningkatkan investasi sehingga nanti banyak lapangan kerja dan sebagainya, kenapa ditolak sama buruh? Nih yang salah buruhnya apa pengusahanya apa siapanya nih Pak nih? Pertanyaan Laras. Sebaiknya mungkin Laras nanyanya itu ke teman-teman serikat pekerja kali ya, bukan ke saya. Kenapa mereka tetap mau melakukan itu? Nah, ini juga sebetulnya sudah disampaikan oleh Ibu Ida Fauzia sebagai Menteri Tenaga Kerja bahwa masalah sebetulnya yang ada di kalangan pekerja Indonesia itu adalah masalah kompetensi dan produktivitas. Dan itu memang rendah, bahkan tingkat produktivitas kita itu di bawah Vietnam. Ini Ibu Menteri Tenaga Kerja loh yang ngomong loh. Ya, itu dikatakan di tempo.com, beliau mengatakan demikian gitu ya. Nah, sementara survei yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja juga menyatakan bahwa pengusaha tuh bilang loh bahwa upah yang selama ini mereka berikan kepada pekerja itu nggak sebanding dengan produktivitasnya. Ya tentu ini masih bisa diperdebatkan lah oleh teman-teman buruh ya. Tapi nggak bisa juga dinafikan bahwa pendapat kalangan pengusaha dong, nggak bisa dong. Karena kan pengusaha mereka yang menyediakan lapangan kerja, gitu kan. Bukan cuma hanya berpihak kepada buruh, nggak juga dong. Tapi juga jangan berpihak semuanya kepada pengusaha. Ya kita win-win solution lah, gitu kan. Kasih satu, hilang satu, gitu dong. Masa semuanya mau
mau dimenangin semua. Kalau semuanya mau dimenangin, nggak ada yang mau berusaha dong di Indonesia. Karena rumit sekali untuk berusaha di Indonesia. Ya, ini pengalaman saya sebagai praktisi hukum, setiap hari saya ngadepin yang seperti itu gitu. Begitu Bu Amanda. Baik. Ini pertanyaan semakin banyak, tapi kayaknya kita harus berikan waktu dulu untuk Pak Wahono dengan sisi yang lainnya. Jadi supaya kita lengkap ini. Kalau tadi Pak Zen bilang kan ini pasal-pasal 5 hal tadi itu berkaitan dengan kehidupan orang banyak gitu. Nah, kita ngomongin soal kedaulatan kita nih sebagai individu atau sebagai bangsa. Nah, kita lihat dari kacamatanya Perspektif Pak Wahono. Pak Wahono. Sebagai penulis buku yang judulnya saja sudah serius gitu Pak Wahono ya. Pak Wahono menulis buku Ekonomi Politik Daulat Rakyat Indonesia. Maka saya kemarin mengatakan gimana ini kedaulatan kita secara ekonomi barangkali kalau mau dikhususkan dengan nanti adanya undang-undang yang diributin ini Pak. Katanya ada tidak mementingkan buruh lah, ada apa. Nah, kita akan melihat dari sisi yang berbeda melalui presentasinya Pak Wahono. Pak Wahono sudah siap ya Pak? Sudah. Ya, Pak Wahono ini jauh loh teman-teman dari Jogja memberikan pengalamannya melalui presentasinya berikut ini. Oke, sebentar saya share. Ini ya Pak Wahono ya? Ya. Ya, baik. Silakan Pak Wahono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Judulnya Ekonomi Politik Daulat Rakyat Indonesia. Di sini adalah sebuah sketsa saja. Jadi bukan lengkap. Kalau mau lengkap ya baca bukunya. Baca bukunya ya Pak ya. Tapi saya mau mulai dari pertanyaan. Sebenarnya saya buka rahasianya. Saya mencoba pakai metode struktural yang namanya itu algoritma dialektika. Mungkin masih asing itu. Jadi algoritma dialektika itu mulai dari pertanyaan, persoalan, terus nanti menentukan model, pola, terus nanti masuk ke dalam analisa algoritmis, tapi saya tambahi dialektika, di mana dialektika itu adalah proses penalaran ilmu yang sudah lama, berasal dari Sokrates sebelumnya, Yunani sebelum Masehi. Intinya disingkat sekarang ini yang pada digunakan oleh universitas sebagai tesis. Jadi tesis itu berasal dari ini. Tesis dikontraskan dengan antitesis, terus itu akan menghasilkan sintesis. Tapi di universitas kita hanya berhenti di tesis saja. Proses selanjutnya kadangkala namanya meluncat. Yang dinamakan tesis, ya sintesis itu. Sehingga pertentangan ilmu antara tesis dan antitesis tidak dinampakkan. Tiba-tiba terus kesimpulan. Nah, kalau orang pakai algoritma, itu akan kelihatan proses argumentasi, proses modeling, bermula semuanya dari pertanyaan, terus itu menentukan model. Model itu kerangka atau pola atau paradigma sebetulnya.
kalau memakai Thomas Kuhn dari Amerika, seorang filsuf ilmu pengetahuan yang terkenal. Nah, setelah itu baru proses algoritmik di mana dialektika dipakai. Dari situ baru data-data, fakta-fakta dimasukkan untuk diproses. Kemudian baru keluar setelah data-data itu baru keluar kesimpulan. Nah, itulah struktur dari tesis kita sampai sekarang. Nah, logika proses dari algoritma itu sebetulnya proses yang terjadi dalam komputer. Itu. Jadi kalau kita itu masuk ke situ, berarti harus melalui proses ilmiah, katanya pertanggungan jawab argumentasi. Jadi sama sekali lain dengan logika garis lurus yang diadopsi oleh ekonomi garis lurus, yaitu namanya bahasa Inggris itu the idea of progress. Kalau dalam sosiologi namanya itu adalah modernisasi. Itulah yang masuk di dalam pikiran kita sampai hari ini. Jadi logikanya itu lurus saja. Argumentasi, terus masalah, argumentasi, begitu. Naratif lurus. Nah, di sini pendekatannya bukan itu. Pendekatannya ada algoritma, dialektika. Maka saya mulai dari pertanyaan. Politik ekonomi, tak cukupkah ekonomi saja? Mengapa harus politik ekonomi? Daulat rakyat, tak cukupkah rakyat atau kerakyatan saja? Mengapa daulat harus ditekankan? Nah, itu nanti hubungannya dengan Undang-Undang Omnibus Law, Cipta Kerja. Bertanya soal daulatnya, bukan kerajaatannya, tapi daulatnya. Yang ketiga, mengapa Indonesia tidak cukupkah tanpa Indonesia? Berarti ada konteks mengenai khas Indonesia. Mengapa Pancasila tidak cukupkah tanpa? Berarti ada model, ada paradigma, ada pula yang dipakai. Lantas acuan paradigma sudah sama saja. Next. Nah, ini rakyat jual tenaga. Komparasinya dengan rakyat bermodal SDA dan bermodal pengetahuan, bermodal pendidikan tinggi, bermodal produktivitas, itu masuk di sebelah kanan. Kalau masuk kiri berarti hanya jual tenaga kuli saja. Maka beda ekonomi rakyat dan daulat itu di situ. Petani kalau tidak mempunyai akses terhadap iklim, terhadap tanah, terhadap air, berarti buruh tani rendah daripada buruh, yaitu menjual tenaga, fisikal. Nah, itu nanti relasinya dengan sejarah mengenai fisikal, ukuran kemiskinan yang dihubungkan dengan fisikal, kebutuhan fisik saja.
itu berasal dari David Ricardo dan dari Malthus yang berkaitan dengan hukum besi upah. Jadi tenaga kerja itu dihargai sejauh aus, sejauh rusaknya tenaga kerja, hanya dibayar itu. Nah, dalam statistik itu menjadi ukuran physical needs, kebutuhan fisik saja, yang dijadikan ukuran kemiskinan. Sampai sekarang, yang dikatakan bekerja di Indonesia itu didefinisikan tadi, dulu itu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, disebutkan bekerja 1 jam dalam 1 hari. Nah, setelah Undang-Undang Cipta Kerja malah lebih lumayan, bekerja 3 jam tadi ya, 1 hari. Yang lembur tadi itu ya Pak? Iya, berarti kalau orang bekerja di situ, itu hanya menjual tenaga kerja. Maka di Indonesia dikatakan bahwa produktivitasnya dan mutunya rendah. Ya itu persis. Jadi pembuat undang-undang Omnibus Law ini sadar atau tidak sadar menghargai 100 berapa tadi? 28 juta orang hanya sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja. Yaitu kalau di dalam zaman Belanda ya kuli kontrak. Tidak lebih. Tidak bisa diapa-apakan kecuali membersihkan WC dan mungkin sedikit jaga malam. Nah, pengandiannya kalau itu betul, dibuatlah Undang-Undang Cipta Kerja kayak gini. Karena Indonesia bakal banyak pengangguran yang kelasnya itu hanya dual tenaga, buruh kontrak itu artinya kuli. Nah, betul berarti pengandiannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang yang berpuluh juta itu hanya itu saja? Kalau itu kan berarti pekerjaannya, PR-nya masih banyak. Yaitu bagaimana pendidikan ditingkatkan, kompetensi ditingkatkan, baru upah yang bukan upah besi itu layak. Nah, kaitannya demikian, termasuk tengges atau kontet itu harus jangan sampai ada, karena itu juga mempengaruhi mutu pekerjaannya. Sudah, itu agak lama. Terus, nah, ayo, next ya. Nah, itulah daulat rakyat itu bukan hanya ekonomi saja, tapi ekonomi plus sosial budaya. Jadi Profesor saya juga pernah menasihati Ben White, Collier, itu ahli-ahli dari luar negeri. Begini, kalau kamu ingin tahu ekonomi Indonesia, belajarlah tentang budayanya. Sebaliknya, kalau kamu ingin tahu tentang budaya Indonesia, belajarlah ekonominya. Itu sejak Booker, D.H. Booker, ekonom Belanda yang pro-Indonesia dengan teori dualisme sosial itu, ekonomi sosial budaya masuk. Kenapa saya berani-beraninya memasukkan ekonomi sosial budaya? Sebab ekonomi klasik yang namanya Adam Smith
David Ricardo, John Stuart Mill, bahkan sampai Karl Marx itu, ekonomi adalah ekonomi sosial budaya politik. Itulah yang menjadi arah saya dengan memperkenalkan polisi negara, kebijakan ekonomi politik, di mana budaya dan sosial masuk di dalamnya. Next. Nah, itu mengulang saja apa yang saya katakan, metode struktural algoritma dialektika. Persoalan pertanyaan, pola modelnya. Terus dalam algoritma itu analisis dialektika. Ya, itu ada yang deduksi, induksi, putaran itu jadi satu. Terus fakta, gejala, pengalaman, fenomena, seperti kalau kita menulis tesis, baru kesimpulan. Terus, nah ini namanya pola. Ini yang namanya pola. Pola itu adalah struktur yang kelihatan atau bisa dibayangkan. Itu antara lain namanya paradigma. Boleh gunung bentuknya, tapi strukturnya kerucut. Entah segitiga, entah segi lima, ya tergantung dari bayanganmu. Gunung sama saja dengan atap rumah. Itu bisa segi 3, segi 4, atau 5, terserah. Tapi isinya berbeda. Sama polanya, sama modelnya, paradigma. Nah, paradigma dari buku itu apa? Nomor 6. Itulah pola Pancasila. Jadi Pancasila itu menjadi polanya. Di situ kelihatan seperti segitiga, bisa jadi segi 5, terserah mau dibayangkan bagaimana. Perkara ketuhanan itu jadi di bawah ya nggak apa-apa. Tidak masalah, bukan bahwa itu dipantat, tidak. Wong itu paradigma. Dunia itu di mana yang di bawah? Kalau bulat. Iya toh. Timur dan barat di mana? Dunia itu adalah pola, bulat. Maka ketuhanan, perikanan, kebangsaan, keadilan itu tidak bisa satu persatu, harus menyeluruh sebagai pola. Terus, maka buku ini disusun atas itu tadi. Ini hanya mengatakan bahwa dengan bahasa lain, bahwa mesin pengolahnya itu, mesin prosesornya itu namanya algoritma dialektika atau analisis sosial budaya ekologikal atau tesis, antitesis, sintesis, atau yang lebih populer aksi, refleksi, aksi. Tidak bisa dirubah. Misalnya refleksi, aksi, refleksi, harus aksi, refleksi, aksi. Yang kasat mata dan konkret datanya harus dahulu. Refleksinya baru kemudian. Sudah. Terus itulah kalau mau tanya kenapa buku itu ada kotak-kotaknya, tokoh-tokoh ekonomi maupun ekonomi sosiologi maupun bahkan Bu Susi masukkan dalam grup ekonomi. Nah itu kenapa dimasukkan lah? Walaupun dia itu hanya lulusan SMP, tapi konkret aksinya itu sungguh mengena pada persoalan penyelesaian.
Itu aksinya. Profesor pun kalau aksinya itu tidak karu-karuan ya sama saja. Pak Wahono, mohon maaf, waktunya 2 menit lagi bisa, Pak? Bisa. Ya. Yang pertama itu ya yang dinamakan mafia Berkeley itu UI, antitesisnya YAE, IPB, UGM, terus kemudian sintesisnya transformasi dari para perintis kita. Transformasi terus itu bahannya yang dari makro masalahnya. Terus 10 itu yang dari bawah, yang penting dari bawah itu saya menggunakan pengalaman saya berinteraksi bermacam-macam lah dengan para buruh, dengan para petani, nelayan, masyarakat pedalaman, operasi dan lain sebagainya. Jadi itu lebih banyak muncul dari pengalaman bergulat bersama dengan mereka itu semua. Itu keberadaan mereka yang masuk dalam buku. Terus 11. Nah, Teguh Pancasila itu bukan neoliberal, terserah, tapi yang jelas Pancasila. Terus, nah itu contoh bagaimana di arrange antithesis, sintesis dalam suatu garis yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Contoh satu saja, miskin sebagai angka. Nah, itu terus di antitesis manusia diingkari HAM-nya. Terus akhirnya sintesnya marilah membebaskannya lewat hijrah sebagai teologi pembebasannya. Gitu loh. Terus nomor 2. Nah, sama saja kemanusiaan itu. Data dan GNP menjadi ukuran ekonomi. Antitesisnya fakta dan kisah manusia yang pada berjuang untuk kehidupan dan kesejahteraan akan tidak cocok itu. GNP-nya bagus karena itu rata-rata. Tapi nasib buruh, nasib petani itu merasakan sendiri. Terus sintesa gimana? Oh, itu berarti ekonomi sosial kemanusiaan. Hemat manusia dan alam mestinya, bukan boros manusia dan alam. Terus tesis ekuisasi tanah, air, rentan kelaparan penduduk. Petani kalau diambil oleh kelapa sawit atau diambil oleh bangunan, ya tidak bisa menanam, masa mau hidup saja, hidroponik saja, tidak cukup. Nah, antitesisnya kesadaran kita sebagai negara kelautan kepulauan. Lantas yang penting ada jaminan perut dan jiwa. Terus sintesisnya itu model transportasi, komunikasi, tapi yang tepat guna untuk meningkatkan kualitas bangsa. Next. Kelihatannya sudah itu berkajang materi, bertumbuh kesakan, tapi antitesisnya memuliakan manusia seberbagai pada berbagi kepada sesama dan alam. Terus eko wirausahaan kooperasinya bersifat lestari. Terakhir. Nah, sudah. Itu berarti ekonomi kita itu mungkin masih kadang-kadang ke sana karena jerat hutang, sehingga sumber daya alam dijadikan
sama saja dijadikan kolateral, kebijakannya struktur adjustment program, yaitu yang didikte oleh Loy dari IMF itu, antitesnya harus kebutuhan ekonomi kebutuhan atau keperluan berdiri di atas kaki sendiri, karena konsumen dan produsen itu di Indonesia kaya sekali, bahkan alamnya kaya. Berarti 3 faktor produksi kita punya semua. Nah, itulah yang dinamakan ekonomi sosial lestari. Sudah selesai. Terakhir, karena banyak foto tentang Borobudur, ya saya ambil saja Candi Plaosan. Nah, yang jarang diangkat nih Pak. Ya, itu sadar akan jati diri, mandiri, lestari, dapat menafkahi negeri Indonesia akan abadi. Begitulah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahono. Suara saya mantul ya. Tes. Oke. Apakah sudah ada pertanyaan atau mungkin mahasiswa terlalu bingung ini karena pemahamannya tingkat tinggi nih Pak Wahono. Maklum kalau filsuf ini kayak begini ya teman-teman sekalian. Jadi Pak Wahono sangat mendalami filsafat, jadi Anda mungkin agak-agak bermasalah dengan filsafat. Apalagi kita ada nggak sih pelajaran filsafat, Red? Nggak ada ya? Iya. Kurang nggak ada. Jadi mungkin agak kaget ya dengan pemaparannya Pak Wahono. Jadi tolong lihatin ya, Red, kalau ada yang bertanya. Oke. Jadi ternyata kelihatan bahwa kenapa undang-undang ini menjadi banyak keributan ya, kalau dilihat dari pemahamannya Pak Wahono karena kurang menyeluruh gitu jadinya ya Pak ya. Karena cuma melihat sekilas sedikit buruhnya ini sebagai tenaga kerja saja, bukan memanfaatkan SDA yang maksimal begitu Pak Wahono kira-kira. Kira-kira ya begini, mengenai buku ini sebetulnya standarnya itu di bawah buku Small is Beautiful dari E.F. Schumacher, dan di bawah David Korten mengenai kapitalisme setelah abad 21 itu seperti apa. Belum sampai ke tingkat kesulitan buku Small is Beautiful. Itu mungkin karena saya belajar banyak di luar negeri daripada di Indonesia, saya itu terbebas dari pendidikan metode hafalan. Itu kan di sini itu generasi ini sebenarnya karena metode hafalan indoktrinasi payah betul, tidak membuat orang bernalar tapi menghafal. Nah, itu betul ya. Bukan apa-apa, maka saya sudah melanjutkan menulis tentang pendidikan itu karena saya merasa prihatin sekali. Nah, jadi betul. Saya 9 tahun belajar di luar negeri. Itu dapat beasiswa dari Australia tentu saja. Asik. Nah, itu. Jadi ini aku itu membuat diri mempunyai platform ya menulis kalau bisa dekat-dekat dengan Small is Beautiful. Waduh, berat Pak. Kalau tidak sampai, ya tidak. Kalau tidak, selamanya kita itu menjadi bangsa tempe.
bangsa yang tidak bisa kompetisi dengan orang Malaysia saja sama Singapura. Nah, itu yang menjadi keprihatinan sebetulnya. Nah, Ya, jadi Pak Wahono sudah ilmunya tinggi, belajarnya di luar negeri, jadi apanya frame-nya nih agak berbeda dari yang peserta kebanyakan hari ini nih Pak Wahono nih. Nah, itulah. Saya tapi tidak merendahkan Anda. Karena Anda hanya ikut dari Departemen Pendidikan toh. Itu. Tapi mungkin memang pendidikan itu perlu direvolusi. Parah sekali. Gitu ya Pak ya. Akhirnya akan bermula Indonesia kenapa produktivitas dan mutu pekerjaannya rendah. Padahal mungkin pendidikan sampai S1 tinggi, ya. Atau SMA. Itu loh. Jadi ini keprihatinan saya betul-betul karena itu. Ya. Ini pertanyaannya silahkan disampaikan di question and answer. Nanti akan Miss yang nanyain buat sesi 2 ini dari Muhammad Irhas yang pertama, sama ada dari Farah Livia. Yang pertama dulu kali ya. Ya, boleh. Ada dari Muhammad Irhas. Pertanyaannya ini, jika memang SDM di Indonesia kurang dalam produktivitas dan kurang dalam mengelola sumber daya alamnya, apakah pemerintah sudah efektif dalam kebijakannya sendiri untuk masyarakat, terutama buruh itu sendiri? Atau memang masalahnya terdapat pada SDM-nya itu sendiri? Kayak gitu, Bapak. Mungkin monggo silakan. Iya. Mungkin ini bukan pertanyaan untuk saya saja, mungkin Pak Sain juga bertanggung. Jadi langsung kita buka sesi diskusi kayaknya nih. Silakan. Mana duluan yang akan menjawab? Saja. Pak Wahono dulu mungkin pendapatnya gimana? Ya sudah, nanti Pak Sain ya. Ya setelah Pak Wahono Pak Zen nanti. Tadi itu pertanyaan siapa yang harus dipersalahkan? Orangnya sendiri atau pemerintah? Jawaban saya, tidak ada yang harus dipersalahkan. Kita semua boleh jadi benar. Pemerintah juga boleh jadi benar. Tapi kita harus bersama-sama mengakui di sanalah ada kekurangan bersama-sama. Kalau saya melihatnya ya pendidikan, kompetensi. Saya pernah mengikuti kompetensi sebagai trainer untuk pertanian. Waduh, itu mengambilnya dari pertanyaan dikutip saja dari Australia, dari Dinas Tenaga Kerja. Maunya supaya orang Indonesia itu kompetensinya naik sehingga dijual tenaganya, maaf kata dijual, sama sejajar dengan ASEAN. Yang sudah mengadakan uji kompetensi itu yang paling banyak daerah pariwisata, sektor pariwisata dan penerbangan. Itu termasuk perhutanan. Kalau pertanian belum. Indonesia tertinggal juga di dalam uji kompetensi. Karena itu yang menentukan gaji. Kalau tidak punya sertifikat kompetensi, ya gajinya cuma sejajar dengan kuli yang terendah. Kalau bisa, ya mungkin sejajar dengan orang-orang Malaysia dan Singapura. Jadi kalau itu berarti tanggung jawab semua, baik kita maupun pemerintah. Pemerintah harus, makanya pendidikan itu harus direvolusi itu. Tapi orang tua juga jangan mencari nilai
dan mencari ranking, harus rela untuk mengalami pendidikan seperti caranya Mbak Amanda itu. Yang mana nih Pak nih? Itu berarti pendidikannya itu berbasis pada pengalaman, pada gejala, pada fenomena, itu yang mesti digarap. Bahkan itu saja untuk pendidikan SD sampai SMA harus multidisipliner. Kamu kan sudah multidisipliner. Ekonomi dikawinkan dengan ahli hukum. Iya toh? Makin kaya, makin tajam, itulah hasilnya. Daripada kamu kuliahi, sudah gajinya sama, sudah irit tenaga, kamu tinggal menjadi moderator. Ya, baik. Moderator dengan bayaran dosen. Nah, itu bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahono. Kalau Pak Zen gimana nih? Aduh, saya jadi ketawa dulu deh. Gimana Pak Zen? Yang salah siapa nih? Bukan yang salah sih sebenarnya. Apakah pemerintah sudah efektif untuk kebijakan terhadap masyarakat, terutama buruh nih? Atau memang masalahnya di SDM? Tadi kan Pak Zen juga bilang SDM kita kompetensinya gitu deh. Oke. Kalau kita mau membahas ini, mohon izin nih Pak Wahono. Ya, boleh. Kalau saya kok melihatnya ini adalah apa namanya? Kalau Bung Karno bilang nih jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana pendidikan di Indonesia, kata kuncinya sebetulnya adalah di pendidikan. Saya sependapat dengan Pak Wahono bahwa konsep pendidikan yang ada di Indonesia ini memang masih dalam bentuk tesis saja nih Pak. Semuanya dalam bentuk angka dan angka gitu ya, bahwa anak itu dijejelin dengan yang namanya nilai hafalan gitu, sehingga tidak Wahono gitu ya untuk berdiri dalam posisi antitesis. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah, saya nggak tahu apakah ini kita bisa menyalahkan orang tua kita dulu gitu ya, bagaimana mereka mendidik anak-anaknya juga mungkin dapat dari orang tuanya lagi dulu, gitu, bahwa nggak berani tuh bilang enggak gitu loh Pak, nggak berani mengemukakan apa yang ada tuh, bahwa saya nggak setuju loh dengan kondisi ini loh, nggak berani. Nggak usah jauh-jauh Pak Wahono, saya di depan mahasiswa saja Pak, untuk bilang nih Pak di kelas gitu ya, bahwa ada yang mau nanya nggak? Itu ya Allah luar biasa. Susah sekali untuk bertanya. Padahal ya, betul. Ya setuju. Loh, udah, ini tiga-tiganya dosen soalnya. Udah takut gitu loh. Takut salah. Padahal saya bilang proses belajar itu harus dimulai dengan salah. Gitu. Kalau enggak gimana taunya? Gitu. Nah, kalau kita berbicara Australia, Pak Wahono, kebetulan saya juga punya pengalaman mengelola sebuah politeknik yang kebetulan kami bekerja sama dengan TAFE Australia, yang mereka lebih mengutamakan kompetensi, yaitu tadi khususnya bukan dalam tesis, dalam angka-angka, tapi bagaimana mempersiapkan orang untuk masuk ke dunia kerja. Yang harus dilengkapi itu apa sih gitu. Nah, tapi saya juga bukan tidak mengalami hambatan dengan pihak, pakai tanda kutip, pihak universitas loh Pak Wahono. Bahkan kadang-kadang ketika saya menggunakan cara seperti yang dilakukan oleh Bu Amanda gitu ya,
mereka juga bertanya, pasti ngapain sih ngabis-ngabisin duit aja buat ngajak mahasiswa untuk apa namanya berdiskusi. Karena kadang-kadang berdiskusi di ruang kelas itu juga nggak ada yang berani. Ya. Nggak ada yang berani. Apalagi kalau kita bilang siapa yang mau tanya, udah pada begini semua gitu. Dan saya juga nggak ngerti gitu, kenapa gitu. Padahal saya sudah membuka diri bahwa kamu nggak usah takut salah, kan kita lagi belajar. Gitu. Kalau misalnya kamu udah bener, harusnya kamu yang berdiri di sini. Saya bilang, saya saja yang berdiri di sini juga nggak yakin bener. Nggak yakin bener, saya bilang gitu. Jadi kalau saya menyetir, jangan sekali-sekali merupakan sejarah, mungkin ke situ kali Pak Wahono muaranya ya. Nah, tapi harusnya kan ini sudah berlangsung hampir 1 abad yang lalu loh. Kita udah masuk ke 75 tahun ya. Tapi kok ini nggak selesai-selesai juga gitu. Karena kalau Pak Wahono tahu bahwa memang kenapa anak itu begitu, sudah di rumahnya dilakukan dengan cara yang tadi, kemudian di sekolahnya gurunya juga begitu. Ya akhirnya apa? Ya jangan salahkan anaknya dong, Pak. Nah, iya, jangan salahkan anaknya. Cuman bedanya pendidik seperti kita inilah yang mohon maaf, kebetulan saya punya pengalaman 30 tahun di dunia apa namanya? Di dunia kerja dan industri gitu. Jadi saya bilang bahwa yang dibutuhkan Anda di dunia kerja ini loh, bukan yang ekonomi marketing menurut Kotler adalah itu nggak dipakai. Yang Anda tahu marketing itu apa sih? Marketing itu ini Pak gini. Nah, itu sepanjang Anda bisa menyampaikan alasannya itu yang benar gitu. Tapi kalau Anda bilang jawabannya adalah A, tapi Anda tidak bisa memberikan alasan kenapa harus jawabannya A, ya itu mohon maaf tidak bisa saya benarkan. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa jawabannya A dan teman Anda jawabannya B, jawaban teman Anda salah nggak? Enggak. Sepanjang dia juga bisa memberikan argue gitu. Nah, yang seperti itu nggak gampang loh Pak Wahono, nggak gampang Pak. Saya mungkin dibandingkan dengan jam terbangnya Bu Amanda di dunia dosen, beliau lebih banyak lah. Saya baru jalan 5 tahun terakhir ini saya sebagai dosen gitu ya. Jadi saya waktu masuk ke dunia perguruan tinggi itu saya pikir, oh ini kok. Kalau saya dulu waktu di dunia kerja, mohon maaf, anak buah saya misalnya nggak ngerti, saya cuma kasih tahu gini, nggak ngerti juga, nggak ngerti juga, saya bilang, udah kamu nggak usah kerja deh. Iya dong, saya nggak ngasih hafalan loh, saya bilang, harusnya kayak begini, silahkan kamu berimprovisasi. Tapi kalau misalnya nggak ngerti juga, udah deh nggak usah kerja deh. Tapi kalau di kampus kan saya nggak bisa bilang begitu Pak Wahono. Masa saya bilang, udah kamu nggak usah kuliah deh. Wah bapak marah kan, apaan nih gitu kan, mau ngajarinnya nggak bener gitu. Nah, kayak gitu Pak. Jadi memang harus kita akui bahwa saya juga mungkin benar apa yang tadi disampaikan, mungkin harus ada peran pemerintah yang memang betul-betul, saya tadinya berharap banyak nih dari Mas Menteri ini, yang kebetulan beliau dari swasta gitu ya, yang saya tahu persis, beliau berpikir out of the box. Tapi makin kemarin saya lihat kok kayaknya dia juga nggak berdaya juga menghadapi apa namanya bangunan yang begitu kokoh di kiri kanannya gitu. Tadinya saya pikir ya ini saya berharap banyak lah gitu ya dengan belajar merdeka lah, kampus merdeka lah, inilah walaupun memang belum teruji terus kemudian ada COVID gitu ya. Tapi kalau misalnya kemarin itu tidak ada COVID sih saya juga menarik juga nih, mau saya tahu juga nih kayak gimana sih nih outputnya gitu. Tapi ternyata terus kemudian sekarang nih kondisi begini akhirnya belum kelihatan nih kerjanya nih. Gitu Pak Wahono. Begitu Pak Ibu moderator yang bisa saya sampaikan. Iya, ini kayaknya kalau di kelas mereka pada malu-malu nanya Pak Zen, tapi di sini lumayan banyak pertanyaan nih. Bahkan ada mahasiswa saya berkomentar namanya Seno, dengerin Pak Wahono bahas algoritma dialektika, saya jadi paham kenapa tingkat literasi bangsa Indonesia sangat kurang. Kenapa Sen? Bagus. Karena sulit ya. Benar. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak, Retia? Ada nih Miss, karena kita udah masuk sesi diskusi, mungkin beberapa pertanyaan kita ambil dari atas yang belum terjawab kali ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Alfian Ardi. Saya Alfian ingin bertanya, apa urgensi undang-undang ini yang membuat seluruh posisi di perusahaan bisa di-apply melalui eksternal seperti outsourcing, kayak perusahaan alidaya, di mana untuk posisi penting di perusahaan itu sebaiknya melakukan rekrutmen internal sendiri. Terima kasih.
Kayak gitu. Justifikasinya gimana kok outsourcing gitu ya? Oke. Mungkin Pak Zen Itu dulu Pak ya. Zen. Ya, sebetulnya undang-undang ini memang memfasilitasi hal yang demikian gitu ya. Namun pada prakteknya tidak semua pekerjaan itu bisa di outsource. Hati-hati, nggak semua loh, gitu ya. Kenapa? Khususnya yang berkaitan dengan bagian-bagian tertentu seperti misalnya R&D, terus kemudian bagian desain, terus kemudian bagian yang berkaitan dengan produksi gitu ya. Kalau menurut saya nggak semuanya bisa di outsource. Kecuali misalnya memang perusahaan tersebut bergeraknya dalam bidang yang teknologi sederhana, misalnya mohon maaf percetakan barangkali ya, dengan melihat saja dengan mereka menjadi asisten awalnya, terus kemudian bisa. Tapi kalau sudah yang namanya R&D, terus kemudian sudah yang namanya bagian marketing yang lebih menyiasati masalah harga, terus kemudian kondisi pasar dan sebagainya, kayaknya nggak mungkin bisa sih pengalaman saya sebagai praktisi gitu. Nah, tapi memang kenapa semangatnya ini dijadikan outsourcing, karena aturan-aturan yang lalu itu memang sangat gimana ya, waktu sangat sulit untuk melepas orang yang sudah tidak produktif. Pengalaman saya itu memang susah sekali gitu, karena apa? Orang ini udah terlanjur bekerja 4 tahun, 5 tahun, tapi kompetensi dan produktivitasnya nggak berkembang. Susah, udah nggak bisa berkembang. Akhirnya perusahaan akan berpikir begini, kalau misalnya dilepas, mereka harus mengeluarkan pesangon dan sebagainya, yang sebetulnya sudah tidak, kalau mohon maaf, saya meminjam istilah Profesor Mahmudin Yasin, Bu Amanda, ya. Kalau udah kayak begitu, udah pohon busuk, kan istilah beliau begitu kan, ya udah mau diapain katanya, udah buang gitu. Ya kan? Ini ada tapi nih kelasnya Prof Yasin ini. Iya. Saya pernah di kelas berdiskusi sama beliau gimana caranya mempertahankan karyawan yang seperti itu. Ya pertama kemudian pasti kita kasih pendidikan dulu, kita kasih pelatihan, pengajar diklat dan sebagainya. Tapi kalau terus kemudian nggak bisa juga, Prof Yasin bilang apa? Itu namanya udah busuk, buang. Gitu. Kita mau diapain lagi? Nggak ada. Nah, kondisi regulasi yang ada di Indonesia susah untuk melakukan itu gitu. Kalaupun ada, ya sangat bertele-tele. Ya. Nah, semangatnya Undang-Undang Cipta Kerja adalah seperti itu. Salah apa enggak? Tergantung dari sudut pandang mana Anda melihatnya. Kalau Jadi Anda seharusnya itu bisa dilihat untuk meningkatkan kompetensi dong, Pak. Kalau kita mau melihatnya dari sisi yang objektif, ya. Tapi kalau melihatnya dari sisi subjektif sebagai pekerja, tentu orang akan melihatnya beda. Ya. Sangat berbeda, gitu. Saya nggak berpihak kepada pengusaha gitu. Tapi kalau kita jadi pengusaha menghadapi karyawan yang seperti ini, ya gimana ya? Gitu. Sementara mohon maaf, negara-negara lain yang kayak begini-begini udah nggak ada gitu. Gitu. Bahwa kalau misalnya udah dikasih pelatihan dan sebagainya masih juga nggak bisa, ya udah kita lepas. Di sini kalau kita lepas, waduh. Jadi berhari-hari, Pak. Nah, itu dia. Ini ada komentar dari Laras, dia bilang pemerintah terfokus pada pengusaha seperti investasi dan kurang persiapan untuk SDM. Apakah begitu kondisinya? Apakah itu salah satu cara yang efektif atau gimana tuh, Pak? Silakan. Sebenarnya kalau kita berbicara investasi, bukan SDM itu hanya bagian dari pertimbangan investor untuk masuk ke Indonesia, gitu ya. Jadi jangan dianggap bahwa investasi itu sebagai musuh gitu ya, bahwa kalau investasi ini pasti akan merugikan buruh, investasi ini pasti akan merugikan buruh, selalu kayak begitu. Sekarang saya bilang, kalau misalnya tidak ada investasi, ya. Siapa yang bekerja? Mana? Jujur deh, apa pemerintah bisa menyediakan lapangan kerja? Saya juga nggak setuju kalau misalnya pengusaha dimusuhin terus. Mereka punya duit kok. Mereka mohon maaf Pak, dengan kondisi seperti sekarang ini misalnya nih, mereka punya uang, mereka tutup pabriknya, mereka taruh uangnya, mereka ongkang-ongkang kaki juga nggak apa-apa kok. Mereka bisa hidup, bahkan sampai anak cucunya juga mereka masih hidup kok, gitu. Tapi pertanyaannya kalau uang itu hanya mengendap di bank,
tidak diinvestasikan, tidak dibentukkan, tidak dikeluarkan dalam bentuk sektor real, pertanyaan ekonomi bergerak nggak? Gimana mau bergerak orang-orang nggak ada lapangan kerja yang tercipta, gitu kan? Kita mestinya berpikirnya seperti itu, gitu. Tapi ya mohon maaf, saya hanya bisa berdiskusi di sini nih. Kalau saya berdiskusi sama teman-teman buruh, udah pasti apa aja nih, kapitalis nih begini gitu. Tapi saya nggak takut dibilang seperti itu. Memang kenyataannya kok, gitu. Jujur aja, gitu. Tapi kita juga jangan terlalu pro dengan pengusaha. Ya, misalnya mereka minta keringanan pajak untuk sesuatu yang absurd gitu ya, bahwa baru berinvestasi beberapa tahun di Indonesia udah minta tax holiday yang enggak gitu, minta keringanan PPN, dan oh ya jangan dong, jangan seperti itu, nggak bisa dong kayak begitu. Gitu. Tapi kalau misalnya menyangkut masalah tenaga kerja, ya kita harus juga mendengar suara mereka dong, gitu, ya kan? Ya. Sekarang gimana kalau demo terus tiap hari? Enggak demo aja produktivitasnya rendah, terus demo. Sekarang saya balik bertanya deh, yang menggantikan itu siapa jadi yang kerja? Terus kemudian yang menggaji itu siapa? Mau pengusaha nggak mau cuma waktu karyawan nggak kerja terus kemudian digaji? Ya nggak begitu juga kali, gitu. Iya, kalau Pak Wahono sendiri bagaimana pandangannya mengenai investasi ini? Kan masalahnya itu tidak hanya buruh. Investasi saja itu masalahnya agak kompleks. Ya. Jadi investasi kan tidak hanya di pabrik. Investasi juga di person-person, individu-individu atau kelompok-kelompok petani, nelayan. Mengapa? Seperti dalam Omnibus Law Klaster nomor 9, penyediaan lahan, yaitu Pak Sen, itu termasuk juga wilayah tangkap yang sekarang lagi panas-panasnya itu karena ada menteri yang ditangkap KPK. Lobster, kan peternak lobster itu di Lombok sana antara lain itu kan antara lain tergantung dari wilayah tangkap. Nah, itu tidak pernah dibicarakan. Kalau nelayan kecil misalnya tidak punya wilayah tangkap, akhirnya mereka tidak bisa dikatakan berinvestasi. Walaupun investasi itu public good, tapi itu investasi. Kalau petani, masyarakat adat misalnya, tanah hak ulayatnya digasak oleh perkebunan sawit. Ada yang memang pakai aturan, tapi banyak yang tidak. Saya mengalami sendiri. Pokoknya kok bagaimana manipulasi di bawah itu, aduh. Nah, itu berarti dia tidak bisa berinvestasi. Sebagai pelaku bisnis juga. Jadi petani dan nelayan itu harus menjadi pelaku bisnis kalau cukup modalnya. Tapi kalau tidak modal kan buruh nelayan, buruh petani. Itulah yang menjadi pokok bahasan di luar atau nanti masih ada hubungannya dengan pekerja pabrik. Mengapa mereka anak nelayan, anak petani sampai pindah ke kota mencari pekerjaan di pabrik? Nah, itulah. Karena apa? Karena di desa asal dia itu barang-barang itu menjadi langka atau menjadi sempit. Kenapa itu sempit? Karena reforma agraria di Indonesia yang
dimandatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 itu belum pernah sungguh-sungguh dilaksanakan. Nah, itu bukan hanya distribusi tanah, bukan hanya distribusi wilayah tangkap, tetapi sarana untuk itu, termasuk teknologi dan manajemen juga harus dimasukkan di sana. Kalau diberi tanah, tidak diberi wilayah tangkap, tidak pernah diajari manajemen yang benar, akhirnya juga tanah itu sama wilayah tangkap akan pergi. Lama-lama dijual juga ya Pak ya? Iya, jadi itulah. Di sana masih ada banyak pekerjaan. Ya. Apalagi kalau kita bicara mulai pembangunan dari pinggir. T3 terluas tertinggal ya itu gimana itu ya. Dan itu sumber-sumber konflik semua yang sekarang jadi konflik wilayah, konflik suku, karena pembangunan dari pinggir itu baru saja diwacanakan toh, belum lama. Dan itu apalagi sekarang sudah tidak ada GBAN, garis besar haluan negara, sehingga negara yang besar ini dikelola menurut hobi dari pemimpinnya. 5 tahun ini programnya ke sini, 5 tahun berikut kalau ganti presiden ganti lagi. Sama saja dengan pendidikan. Tidak ada kontinuitas. Katanya belajarlah ke negeri Cina. Berarti belajar dari siapa itu? Dari siapa yang pemimpin sekarang? Dari Cina. Itu kan sejak Deng Xiaoping itu merangkak sedikit-sedikit sampai Xi Jinping sekarang, itu kan revolusi pemindahan set of mind. Itu atau karena kegagalan dari warisan Mao. Masa rakyatnya hanya dikasih makan ideologi saja. Ideologi kan tidak membuat perut kenyang. Itulah Deng Xiaoping. Tapi Deng Xiaoping membutuhkan pemimpinan-pemimpinan sekarang ini yang beberapa kali baru sampai yang sekarang. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Ini kayaknya masih banyak pertanyaan, masih sempat nggak nih, Red nih? Kayaknya kita ini deh, Miss. Pertanyaan lagi. Ini masih banyak sih. Kebetulan yang penanyanya itu ada 13 orang, Miss. Kurang lebih 13 lebih. Oke, kita pilih yang menarik lagi, Red. Kalau tidak ya jawabannya jadikan satu toh. Apa-apa? Pertanyaannya dibaca, terus nanti baru dijawab jadi satu. Termin gitu loh. Iya. Karena beberapa bersinggungan pasti. Iya. Iya, kebanyakan sih hampir berhubungan, Miss. Ini pertanyaannya. Ya, itu toh. Oke, silakan. Paling ini pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Apa gimana, Miss? Ajukan dulu, Red. Ini ada dari menanyakan pendapat dari Farah Livia. Pak, balik lagi kepada pasal-pasal yang kontroversial, saya ingin bertanya, untuk penghapusan pasal 156 ayat 4C, salah satu penghapusan pasal yang menjadi kontroversial dan salah satu penghapusan pasal yang banyak ditidaksetujui, terutama untuk para buruh. Bagaimana pendapat Bapak tentang penghapusan pasal tersebut? Mungkin ini pertanyaan untuk Bapak Zain kali ya. Terus dibaca lagi pertanyaan selanjutnya. Kontroversial itu. Boleh. Lalu selanjutnya
dari Laras Mahendri. Orang-orang yang demo soal Omnibus Law, tapi dia mengaitkan sama subsidi yang dicabut anti komunis, tapi suka sama program komunis. Masyarakat menuntut keadilan sosial sama rata. Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang paradigma seperti itu yang berkembang di masyarakat? Itu kayaknya Pak Wahono itu. Ya, itu terhadap Terus, Pak Wahono. Kayaknya dijawab dulu tadi yang Pertanyaannya dari untuk Pak Zain kali ya? Atau untuk yang Pak Wahono dulu? Pak Zen dulu, Pak Zen. terus pertanyaan yang lain apa dulu? Banyak Pak, tapi nanti biar lebih spesifik ininya saja Pak, pertanyaan saja Pak. Ya sudah. Oke. Pak Zen, silakan Pak Zen. Jadi mahasiswa Krishna di bawahnya tidak benar kalau tidak pintar, cerdas mereka. Terima kasih. Mungkin yang di kelasnya Bu Amanda itu cerdas semua. Iya, mahasiswa saya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Wahono. Ayo Pak Zen, kita tunggu jawabannya. Pasal 156 itu adalah tentang pesangon ya. Jadi kalau menurut saya pesangonnya nggak ada perubahan yang signifikan ya. Gitu bahwa hak-hak pekerja juga kalau dibaca di sini di pasal 156 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu sama ya dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ya. Tetap dapat pesangon juga tuh. Iya ya. Jadi kecuali, yang poin itu tidak merugikan. Kalau menurut saya tidak, kecuali yang berkaitan dengan apa namanya ganti kesehatan itu tadi gitu ya, yang kalau kita lihat di materi itu di halaman terakhir itu kan disebutkan bahwa kalau di Undang-Undang Nomor 13 itu kan ada penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15%. Nah, yang sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, poin tersebut memang dihilangkan, gitu ya. Tapi untuk poin yang lain nggak ada tuh kalau menurut saya, karena semua juga tetap ada masa kerja 1 tahun tetap dapat, masa kerja nih kalau saya bacakan di sini ya, masa kerja kurang dari 1 tahun tetap dapat 1 bulan upah, ya kan? Terus kemudian penghargaan masa kerja masih dapat, uang penggantian hak juga masih dapat, dan sebagainya semua masih dapat, gitu. Jadi yang 15% itu memang juga dalam prakteknya kayak menurut saya pribadi, sekali lagi mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat, yang apa namanya uang penggantian perumahan, emang semua orang dapat di kantor dapat perumahan apa? Gitu ya. Jadi terus kemudian pengobatan kan juga biasanya perusahaan sudah melakukannya dengan perusahaan asuransi gitu. Emang mereka kalau misalnya let's say mereka dapat plafon 500.000 setahun misalnya, terus kemudian baru kepake 200.000, mereka memang bisa diambil yang 300.000-nya. Pengalaman kami sih itu kan kita berbagi resiko ya, manajemen resiko namanya. Jadi kenapa perusahaan itu memberikannya kepada perusahaan asuransi? Karena resiko itu akan ditanggung sama-sama, gitu. Ya, perusahaan akan membayar premi sesuai dengan yang diklaim, tapi terus kemudian asuransi juga kan memperhitungkan begini loh, nggak mungkin dalam 1 hari yang sama, jam yang sama, let's say perusahaan itu punya 500 orangnya semua klaim sakit. Kecuali misalnya dalam kondisi wabah ya. Tapi kan itu pengalaman saya 30 tahun nggak pernah terjadi tuh satu perusahaan sakit semua. Gitu. Ya, seperti yang tadi saya bilang kan harus ada posisi tawar-menawar gitu ya, bahwa jangan juga berpikir selalu apa yang dilakukan oleh pengusaha tuh jelek semua gitu. Ya kalau misalnya jelek semua ya
apakah pemerintah bisa mempersiapkan lapangan kerja untuk mereka semua juga, kan enggak juga. Jadi Itu harus ya. diperhatikan dua-dua pihak ya Pak ya? Iya dong, harus Betul. diperhatikan dong kedua belah pihak gitu. Oke, Ya. baik. Itu Pak Jen? Kecuali misalnya masa kerja terus kemudian pesangonnya nggak dikasih. Wah iyalah, itu jelas. Oh masih jelas ada kok di sini di pasal 156-nya masih boleh kok itu. Ya. Ada itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Zen. Ya. Tadi pertanyaan untuk Pak Wahono apa ya? Kayaknya mendalam banget itu, saya sampai lupa Red apa pertanyaannya tuh. Tentang ideologi. Ya, tentang paradigma. Kalau Ya. orang-orang yang demo soal Omnibus Law itu, tapi dia mengaitkannya sama subsidi yang dicabut, anti komunis tapi suka sama program komunis. Gimana tuh, Masyarakat Pak Wahono? menuntut keadilan sosial sama rata. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak tentang paradigma seperti itu? Silakan Ya, Pak Wahono. saya akan menjawab singkat saja. Menurut Ensiklopedia Sosialisme Kapitalisme, ideologi itu apa? Ideologi itu adalah diskus atau ujaran atau kata-kata untuk membenarkan kekuasaan. Jadi tergantung kekuasaan siapa yang sedang berkuasa. Kalau Orde Baru Pak Harto yang berkuasa, Pancasila jadi lain sekali. Dengan misalnya Jokowi sekarang sama-sama bicara soal Pancasila. Demikian juga Mao Zedong yang berkuasa dan Deng Xiaoping yang berkuasa. Komunisme jadi ideologi, tapi akhirnya tergantung dari Mao Zedong dan Deng Xiaoping. Karena ideologi itu bukan makanan yang mengenyangkan perut, tapi kata-kata itu juga ideologi. Ideologi bukan mengenyangkan perut, itu ideologi sudah. Maka tergantung dari yang memakainya. Nah, tergantung. Kalau buruh yang mengatakan itu subsidi, itu tapi sekaligus itu tadi komunisme ideologinya. Ya, kalau itu juga hanya pragmatis saja, maka tergantung dari apa yang senyatanya menjadi kegelisahan buruh. Perkara itu dikasih topi ideologi tertentu, ya orang yang kasih saja, yang tidak tahu. Bisa dikatakan itu komunisme, bisa dikatakan itu negara kesejahteraan yang merupakan kombinasi dari kapitalisme dan sosialisme negara kesejahteraan. Itu sejarahnya. Bisa juga itu dikatakan dalam topinya sebagai Pancasilais karena memperjuangkan harkat hidup dan keadilan, bisa. Jadi ideologinya bisa apa saja. Iya. Tapi tergantung nanti bagaimana bukan pelaksanaannya, ya. Bagaimana itu dipakainya gitu ya, Pak ya. Ya. Oke. Betul. Jadi barangkali juga yang mau disampaikan Pak Wahono itu barangkali juga orangnya tidak mengerti apa itu ideologi komunis yang sebenarnya gitu, hanya merasa wah ini komunis gitu atau ideologi sosialis. Pasti tidak mengerti. Pasti tidak mengerti. Karena tidak membaca bukunya Karl Marx dan Mao Zedong. Iya. Kalau sudah baca itu baru berani diskusi gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Sebelum saya kasih satu lagi pertanyaan penutup, itu Retia mengingatkan bahwa untuk daftar hadir silakan mengisi link yang ada di chat ya. Iya. Itu nanti akan menjadi daftar hadir teman-teman sekalian dan untuk mengeluarkan sertifikat. Tolong nama jangan salah tulis karena itu nanti otomatis masuk ke sertifikat, tidak ada komplain mengenai salah ketik ya. Oke, mungkin saya boleh kasih pertanyaan terakhir nih, sudah mau
jam 9 ini dari Ina Rahmawati. Apakah ada pengaruh pendorong Undang-Undang Cipta Kerja ini tercipta karena pandemi, Pak? Karena dengan adanya pandemi, perusahaan banyak melakukan PHK dengan karyawannya, maksudnya mem-PHK karyawannya, dan ekonomi saat ini sedang mengalami pemerosotan. Ada nggak tuh kira-kira, Pak? Jawabannya singkat padat, Pak Zen, nanti Pak Wahono sedikit juga. Silakan, Pak Zen. Ya. Nggak ada. Nggak ada ya, Pak ya? Nggak ada, karena kan prosesnya itu kan sebelum adanya pandemi. Ya. Tapi dikebut, maksudnya dikebut dan buru-buru disahkan ini ada kaitannya nggak, Pak, dengan pandemi? Itu mestinya ditanyakannya ke DPR. Tapi kalau substansi yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dikaitkan dengan pandemi, enggak. Sekarang pertanyaannya, emang ada yang tahu waktu sebelum ada pandemi bahwa pandemi akan terjadi seperti ini? Sepanjang pengetahuan saya, event itu negara seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Italia juga nggak siap itu untuk menangani ini, gitu. Ya apalagi perusahaan-perusahaan nggak tahu, sekelas negara aja nggak tahu kok, ya kan? Ya. Nggak tahu. Jadi pas kebetulan kok di tahun 2020 ini pandemi gitu, itu aja. Yang kebetulan juga prosesnya itu juga kebenaran juga nggak terbuka gitu di DPR-nya, jadilah dikaitkan cocokologinya gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya materi Omnibus Law itu kan bukan dipersiapkan dalam semalam, bukan sangkuriang kan, itu pasti masuk di di Departemen Hukum dan HAM, terus kemudian masuk ke Badan Legislasi DPR, terus kemudian itu kan proses. Cuma yang jadi pertanyaan, proses di DPR-nya kok kenapa tidak transparan sehingga masyarakat tahu, itu aja barangkali. Bahwasannya dikaitkan dengan pandemi, menurut saya kok enggak ya. Enggak ada yang tahu tuh, bahkan negara sekali Amerika, Perancis, Korea Selatan maupun Italia aja juga nggak tahu tuh dengan adanya pandemi. Sama-sama terkaparnya gitu ya Pak sekarang. Iya, bahkan dengar-dengar nih Korea Selatan sekarang malah lockdown lagi ya katanya ya. Gitu. Iya, begitu. Itu aja sih. Silakan Pak Wahono sedikit komentarnya untuk pertanyaan tadi. Sedikit sekali. Idem dito Pak Sen. Ya, jadi bukan gara-gara pandemi ini ya, walaupun dicurigai kok mepet-mepet mengesahkannya pakai acara malam-malam, tanda tangannya gitu ya Pak ya. Baik. Terima kasih. Jadi mungkin saya bersyukur sekali bahwa saya memaksa mahasiswa saya untuk mendengarkan penjelasan bapak-bapak berdua ini, karena kayaknya ini sangat mendalam dan tidak pernah mereka dapatkan. Bahkan mungkin saya sebagai dosennya pun tidak berani mengajarkan hal-hal yang sedalam bapak-bapak ajarkan hari ini. Mungkin tapi pernah saya katakan begini kepada mahasiswa, kalau kita banyak khawatir, misalnya kemarin waktu itu ada itu ya, masyarakat ekonomi ASEAN, kita khawatir gitu ya bahwa ada tenaga kerja asing yang bisa bekerja di Indonesia. Mungkin kuncinya adalah karena kita tidak bisa bekerja di luar gitu kan, jadi kita merasa terancam ketika ada orang kok bisa masuk dan bekerja di sini sementara kita di sini kekurangan kerjaan. Waktu itu saya menantang mahasiswa saya, daripada kalian pusing-pusing, sana lagi kerja di luar. Kalau kalian bisa dikerja di luar Indonesia, kalian nggak akan pusing dengan yang namanya MEA. Oh, orang masuk kerja di sini, silakan saya bisa kerja di luar. Kita menjadi pusing karena kita tidak punya daya saing untuk bekerja di luar. Kira-kira begitu sih yang waktu itu saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, walaupun malam ini belum semuanya bisa terjawab, tapi informasi yang Bapak-Bapak berikan mencerahkan, memperluas dan memperdalam wawasan mahasiswa saya, khususnya dan seluruh peserta yang mungkin ada dari kalangan yang lain. Mungkin benang merahnya yang bisa saya sampaikan di sini adalah kita jangan melihat ini terlalu sempit begitu ya. Jangan melihat ini hanya dari kepentingan gue, kepentingan siapa, tapi ada kepentingan lain yang perlu kita pertimbangkan. Kalau balik ke Undang-Undang Cipta Kerja, ada kepentingan pengusaha, ada kepentingan buruh, dan dari bahasannya Pak Wahono ternyata ada kepentingan yang lebih besar lagi. Ini negara ini
jangan dilihat cuma dari secuil apanya, tenaga kerjanya lah, investasinya lah, tapi mesti dilihat dalam konsep yang lebih luas lagi, lebih mendalam lagi. Kita punya kekayaan alam yang istilahnya belum bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin karena kita akhirnya hanya menjadi tenaga kerja saja gitu. Sintesis saya dari bapak-bapak berdua yang super hebat ini kira-kira demikian. Mudah-mudahan terbantu untuk melihat lebih bijaksana lagi segala kejadian yang ada di sekitar kita begitu. Pak Zain, Pak Wahono, terima kasih banyak atas sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kayaknya saya kembalikan ke Retia karena dia punya acara yang seru, yaitu bagi-bagi hadiah. Silakan Retia, terima kasih. Terima kasih untuk Miss Amanda dan juga kepada narasumber kita, ada Bapak Zain dan ada Bapak Wahono. Terima kasih atas informasinya yang sangat penting. Berarti malam-malam ini tuh kita produktif banget ya, Miss. Sangat sekali produktif mendapatkan informasi dan juga ilmu tambahan lagi dari para narasumber ini. Oke teman-teman, sebelumnya saya juga mau mengingatkan nih daftar hadir, kalian tinggal klik aja link yang udah saya share di kolom chat, itu jangan lupa diisi nama dan juga nanti sertifikatnya itu berupa e-sertifikat yang nanti bakal langsung di-share melalui dari link itu, kayak gitu. Dan sekali lagi teman-teman, karena tadi kalian sudah mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita juga memberikan hadiah kepada kalian, tapi nggak bisa semuanya nih, karena ternyata banyak sekali penanyanya yang menanyakan ya Miss, jadi kita paling sudah memilah beberapa penanya yang akan mendapatkan hadiah dari kita, yaitu kita sudah mengumpulkan ada 4 penanya, yang mendapatkan hadiah dari penerbit buku Kompas. Yeay. Yang pertama itu ada penanyanya, ada itu Muhammad Irhas Arsy. Yeay, Irhas. Irhas ya, Irhas selamat kamu mendapatkan hadiah dari penerbit buku Kompas. Lalu yang kedua itu ada Alfian Ardi. Lalu selanjutnya yang ketiga ada Laras Mahendri. Sama keempat ada Farah Livia Huwaida. Selamat kalian yang udah aku sebutkan tadi, kalian berhak mendapatkan hadiah dari penerbit buku Kompas. Cuman untuk yang lainnya jangan berkecil hati. Kalian juga akan dapat hadiah dengan cara yang unik nih yang kita lakukan ya Miss Amanda. Itu kita melakukannya dengan cara undi. Ini izinkan saya untuk men-share screen undiannya. Nah, ini dia. Gimana? Sudah masuk belum, Miss? Ya, sudah. Sudah ya. Nah, jadi di sini udah terisi nama-nama daftar hadir kalian yang sudah mengikuti seminar ini, dan kali ini kita akan kocok lah ya istilahnya, undi di sini. Yang keluar namanya itu salah satu orang yang berhak juga mendapatkan hadiah dari penerbit buku Kompas. Nah, ini dia, langsung aja kita klik, berdoa dalam hati semoga kalian adalah orang yang beruntung dapetin hadiah ini. Oke, ini dia. Dan pemenangnya adalah Taufik. Nah, ini Taufik dari kelasnya nomor 43 ada di daftar hadir saya. Nanti akan saya umumkan juga, saya tanya langsung ke kontak pribadinya ke 5 orang yang tadi sudah menjadi pemenang dari dan mendapatkan hadiah dari penerbit buku Kompas ini. Itu dia pembagian door prize dan juga hadiah dari acara webinar malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang penerbit buku Kompas dan juga Universitas Krisnadipayana atas dukungannya, dan juga kepada moderator kita Ibu Amanda Septiorini, dan kepada teman-teman semua yang telah hadir kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya teman-teman. Terima kasih. Tadi itu Taufik dari 308. Nah ya, Taufik dari 308. Taufik dari kelas 308 ya, kelasnya Vio. Vio tolong dibantu. Jadi untuk yang ini